Salam kenal, nama saya Iwayan Ardike. Kali ini saya akan berbagi terkait dengan mengapa kurikulum perlu berubah. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah akan memberlakukan kurikulum merdeka secara bertahap. Nah, kenapa kurikulum perlu berubah? Ini mungkin jadi pertanyaan yang cukup sering ditanyakan ya. Nah, hari ini kita akan bahas ya. Kita akan coba bahas kenapa kurikulum harus berubah. Nah, kita mulai dari pengertian kurikulum. Nah, kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya, jadi sebagai pedoman ya. Nah, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya. Jadi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Nah, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid untuk membangun kompetensi murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, saat ini dan di masa yang akan datang. Ya. Jadi kurikulum itu bersifat dinamis ya, terus berkembang dan diadaptasi ya, sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa kurikulum yang baik dibilang adalah sesuai dengan zamannya? Nah, kita akan coba berkaca ya. Kita akan coba berkaca ketika dulu, mungkin ketika kita sekolah, jika ditanya apa cita-citamu gitu ya, pasti lebih banyak dari kita akan menjawab sebagai mau jadi guru gitu ya. Kemudian jadi polisi, jadi dokter gitu ya. Jadi tentara gitu ya. Nah, sebagian besar dari kita mungkin akan menjawab seperti itu. Nah, sekarang coba kita tanyakan kepada murid-murid kita sekarang ya. Kira-kira apa jawabannya? Nah, mungkin jawabannya terdengar kurang masuk akal ya bagi kita. Misalnya ada yang ingin jadi YouTuber gitu ya. Ingin jadi gamer atau ingin jadi ilustrator karakter kartun misalnya, atau yang lainnya. Nah, mungkin terdengar asing ya, atau mungkin tidak masuk akal. Nah, tapi itulah zamannya sekarang. Nah, jadi zaman kita dulu dengan zaman anak-anak kita sekarang itu sudah jauh berbeda gitu ya. Nah, itulah mengapa kurikulum itu perlu dikembangkan atau diadaptasi atau perlu dirubah gitu ya. Karena memang zaman terus berkembang. Nah, dan menurut Ki Hajar Dewantara ya, kalau kita kutip pernyataan beliau, maksud dan tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, maka dari itu, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang diselenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, sejak dulu ya, Bapak Pendidikan kita juga sudah mengisyaratkan bahwa kurikulum ya, pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid yang sesuai dengan kodratnya gitu ya. Terutama adalah kodrat zaman gitu ya. Nah, dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid ya, diperlukan peran orang tua, masyarakat dan sekolah atau yang biasa disebut dengan 3 pilar pendidikan. Nah, oleh karena itu saat merancang kurikulum harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid sebagai rujukan yang utama. Nah, sejatinya kurikulum yang dirancang itu adalah untuk murid ya. Nah, agar seluruh kompetensi murid yang diharapkan kurikulum terwujud ya, maka semua pihak harus berkolaborasi secara maksimal ya. Jadi semua harus berkolaborasi, bekerja sama ya. Nah, anggapan bahwa ganti menteri ganti kurikulum ya tidaklah sepenuhnya benar ya. Jadi anggapan ini mungkin sering kita dengar ya, ganti menteri nanti juga ganti kurikulum. Nah, sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya, karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya ya. Nah, memang yang saat ini memang sudah saatnya kurikulum diadaptasi sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, karena kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai zamannya, maka memang sudah saatnya
kurikulum kita yang lama diadaptasi ya sesuai dengan zaman dan juga kebutuhan murid. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya bagikan terkait pemahaman saya mengikuti pelatihan mandiri di aplikasi Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat, dan harapan saya Bapak Ibu mau mengisi lembar umpan balik ya yang saya sematkan linknya di deskripsi video ya. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu pada topik-topik selanjutnya.